nanya-nanya ranging salary-nya berapa gitu ya. Tapi sebenarnya ethically itu is not quite right gitu, karena there will be another process. Ini kan sebenarnya interview ini baru selecting proses gitu ya. Memang dari sisi kalian gitu kan, kalian juga selecting proses nih. Misalnya kalian diundang ada 5 company gitu ya. Terus semuanya ngundang interview dan kalian pengen compare company mana yang paling tinggi gitu kan. Nah, there will be a time yang kalian akan dikasih tahu salary-nya gitu. Gitu, kira-kira menjawab pertanyaan nggak? Iya, cukup menjawab sih, which is aku setuju sih sama Mbak Nanis juga. Sebenarnya mungkin yang dimaksud oleh DKDP ini sebenarnya bagi interviewee itu apakah bisa menanyakan mengenai salary. Nah, kalau dari tadi penjelasan mengenai Mbak Nanis dan juga Mbak Nanis sempat info bahwa sebenarnya nanti akan ada masanya kalau memang kita lanjut ke tahap berikutnya kan ada masanya offering gitu ya Mbak Nanis ya. Nah, sebenarnya kalau mau menanyakan salary lebih bagus kalau memang sudah di tahap itu, kalau menurut aku juga. Yeah. Karena itu sudah confirm kita memang sudah merupakan kandidat yang tepat, and then we can talk about salary gitu. Yeah. Kecuali memang biasanya interviewer kita juga suka nanya pada saat interview, kalian ekspektasi salary-nya berapa? Gitu. Kalau ada pertanyaan itu, then you can discuss gitu ya. Yes. Tapi bukan kayak misalnya di dalam interview itu lebih kepada menunjukkan I'm qualified, you need to choose me gitu. Nah lebih ke situ gitu. Salary will talk later gitu. Benar banget. Dan biasanya salah satu tips nih kalau menanyakan salary dalam interviewer yang memang bukan tahap offering, sebaiknya kita menyampaikan kita akan ikut dengan standar di perusahaan ya. Itu betul. Karena again pasti setiap perusahaan itu kan punya range salary-nya dan kita kan sebenarnya juga apalagi kalau kita yang sudah pengalaman bekerja biasanya kan kita akan ada isi form yang menjelaskan mengenai last salary kita berapa sih gitu. Atau juga ada form yang ekspektasi salary-nya berapa gitu kan. Iya, betul. Jadi di situ sebenarnya kalian sudah ngasih tahu perusahaan bahwa aku expect-nya salary-nya segini loh gitu. Nah, itu akan jadi catatan juga sebagai dari perusahaan gitu. You don't need to worry gitu. Yes, betul. Oke, DKDP apakah menjawab pertanyaannya? Oke, nanti kalau memang masih ada yang mau ditanyakan silakan di chat. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mbak Nanis dari Cita Aryani. Kak mau tanya, ketika kita ditanya tentang masalah salary itu kan bikin grogi buat jawabnya ya. Terus gimana cara kita untuk mengatasi grogi saat menjawab masalah tentang berapa salary kita agar nggak grogi buat jawabnya, Kak? Makasih sebelumnya, Kak. Oke. Grogi itu sebenarnya nggak hanya di salary kan, ini pertanyaan bisa membuat Anda grogi gitu kan. Nah, tipsnya itu kan harus calm, tenang, dan fokus. Spesifik tentang salary, tadi yang juga sudah kita bahas sebelumnya, you can say kalian ngikutin policy dari company gitu. Company besar udah pasti mereka punya standar gitu ya. Dan biasanya perusahaan yang akan mengoffer yang akan kasih tahu gitu. Dan di form yang misalnya beberapa perusahaan juga most likely akan put di form ekspektasi salary kalian berapa. So you don't need to worry gitu, nggak usah grogi gitu. Jadi intinya ya kalian ngikutin apa yang policy di dalam perusahaan itu. Oke. You can also, sebagai catatan, you can also negotiate gitu ya, bukan berarti nggak boleh nego juga gitu, boleh aja negotiate gitu. Misalnya standar gajinya di perusahaan itu, misalnya nih saya mau-offer kalian dikasih 10 juta ya untuk posisi ini gitu ya, misalnya nih. Terus kalian bisa juga nego misalnya, oh saya udah punya pengalaman ini, itu, dan sebagainya. Misalnya di form kalian nulisnya let's say 12 juta atau apa, dan we can discuss gitu.
Nah, Yes. itu adalah discussion itu yang nanti kalian make a deal gitu. Oke. Kayaknya banyak yang masih relate nih, Mbak Nani sama kasus yang terakhir yang sempat viral dari universitas sebelah nih. Oke, dari Cita sendiri kira-kira menjawab nggak? Sudah puas belum dengan jawabannya? Kalau memang masih ada yang ingin tanyakan, feel free untuk chat lagi. Oke, dari teman-teman kalau misalnya mau sharing juga, feel free loh ya. Nggak harus bentuknya pertanyaan sebenarnya. Mungkin punya pengalaman interview di tempat pengalaman, lain, ya. betul. Jadi Betul, itu teman-teman juga. yang di sini juga bisa tahu, oh gitu ya, bagaimana menghadapinya, what is the situation gitu ya. Bisa juga kita diskusi dan share di sini bareng-bareng gitu. Oke, ini ada Mutia, raise hand, aku akan coba unmute. Oke, Mutia, silakan. Halo, Mutia. Ya, halo. Ya, gimana Mutia? Ada pertanyaan atau sharing nih? Iya Kak, aku mau tanya gimana sih kalau ditanya kenapa ya resign dari pekerjaan yang sebelumnya gitu. Oke, terima kasih Mutia. Oke, mana nih tricky question lagi nih. Kenapa resign dari perusahaan sebelumnya? Iya. Itu tadi kan harus be real, jangan bohong gitu kan, balik lagi. Karena kalaupun Anda bohong, kita akan ngecek kok ke perusahaan itu. Karena kalau misalnya kalian udah pengalaman, pernah bekerja di suatu perusahaan, biasanya juga akan ada reference check gitu. Nah, jadi sebaiknya kalau juga akan ketahuan. Kalau dari awal aja udah bohong, saya sebagai company yang akan memberikan pekerjaan ya saya questioning, belum apa-apa udah bohong gitu kan. Nah itu sebaiknya ya diceritakan aja gitu, what is your pain, kenapa kok keluar dari situ gitu. Jadi kalau tips dari saya, kalau mau resign dari suatu perusahaan, ya kalian harus keluar dengan baik-baik gitu, sehingga nanti kalian juga akan lebih gampang untuk kerjaan lain gitu. Jangan tiba-tiba lari nggak jelas apa, nggak masuk lama dan sebagainya, terus nggak terus keluar. Nah itu kan itu juga akan negatif gitu. Kalau kalian sebenarnya nggak punya negatif track, nggak masalah kan cerita gitu. Kenapa harus worry gitu? Gitu. Yes, benar banget sih, setuju banget sama Mbak Nanis ya. Memang seperti itu, FYI teman-teman, dari perusahaan, terutama perusahaan besar, multinasional, apalagi biasanya kita memang akan ada namanya reference check gitu. So, benar banget, hati-hati. Makanya dari tadi Mbak Nanis beberapa kali selalu tipsnya itu berulang-ulang, don't be fake gitu ya. Harus real gitu. Tapi mungkin ketika teman-teman misalnya pernah resign, kemudian akan ada interview, mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan sebenarnya. Kira-kira kalau saya ditanya resign, apa sih yang bisa saya jawab gitu. So, I don't need to be fake, tapi aku bisa mengemas jawaban itu menjadi lebih real dan cukup diterima gitu. Misalnya, kalau misalnya let's say, oh waktu itu nggak seneng nih sama bosnya gitu kan ya. Ya, kalian bisa menyiapkan sebenarnya apa sih evidence mengenai waktu itu kenapa nggak cocok sama bosnya gitu. Itu kan something yang sebenarnya bisa didiskusikan lebih lanjut. Apakah memang, oh saya ada concern seperti ini, kenapa akhirnya saya memutuskan seperti ini. Itu kan something pola berpikir yang bisa jadi masukan buat si perusahaan gitu. Tapi of course lah kita juga jangan memberikan too much information bahwa oh ya waktu itu begini yang too much detail gitu. Tapi kita bisa summarize untuk hanya menceritakan kejadiannya seperti apa, kemudian apa yang mendasari kalian berpikir oh kayaknya aku resign aja deh. Nah itu yang bisa dijelaskan
Kalau tips dari aku seperti itu. Iya, betul.